Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita masih kelas ke-3 ya daripada kitab Khulasah Aqidah bin Taimiyah. Atau dekatkan lagi Ustaz. Kayaknya kurang marem saya. Biar agak gede gitu loh. Cek-cekan. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang isbatul anallaha jisim inda Ibn Taimiyah, isbatu anallaha murakkab inda Ibn Taimiyah. Kemudian Allah mahdud min sairil jihad. Sekarang kita akan masuk ke fasal yang selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mutahayyizun. Makna mutahayyizun ini Allah itu punya size, punya ukuran, dengan makna dia akan amik. Hayyiz itu adalah faragh, kekosongan yang mauhum. Jadi maknanya ketika MP3 ini dia untuk ada di sini, dia harus menempati ruang kosong yang tepat ukurannya dengan MP3 ini. Tanpa adanya ruang kosong yang ada dalam seperti MP3 ini atau lebih, MP3 tidak akan bisa masuk. Sebab itulah MP3 ini memerlukan kepada ruang kosong. Lah ruang kosong ini namanya adalah apa? Hayyiz. Allah Subhanahu wa taala karena dia itu jisim, dia juga memerlukan ruang kosong seperti apa namanya MP3. Bahkan ruang kosong bagi Allah itu min lawazimi dzati. Min lawazimi dzati itu maknanya sesuatu yang tidak bisa terpisah daripada zatnya. Yakni hayyiz bagi Allah ini lebih penting daripada sifat-sifat ma'ani bagi Allah. Tengok. Maknanya zatnya Allah itu memerlukan hayyiz atau mempunyai hayyiz, yakni ruang kosong yang mauhum yang ada di otak, yang menyebabkan karena Allah itu punya size, Allah mempunyai hayyiz. Itu lebih kuat daripada Allah mempunyai sifat. Jadi di antara keistimewaan zatnya Allah mempunyai hayyiz itu. Sila. Lama kana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Lama kana Allahu jisman bima'na annahu mawjudun du ab'adin mawjudatin wa lahu nihayat wa atraf wa jihad fi dhatihi bima'na anna shimalahu ghairu yaminihi wa wajhahu ghairu qudumihi wa wajhahu ghairu qadamihi, bukan kudumihi, qadamihi. Wajaba bid-darurah anallaha mutahayyiz. Dibilang ketika di fasal sebelumnya itu sudah dibuktikan bahwasanya Allah itu jisim. Dengan makna jisim itu Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai dimensi panjang, lebar dan dalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai ujung, dan Allah mempunyai ujung, dan Allah mempunyai akhir, dan Allah mempunyai arah. Dan dengan arti sebelah kirinya Allah bukan sebelah kanannya, wajahnya bukan kakinya, maka bid-darurah Allah itu perlu kepada apa namanya? Allah itu mutahayyiz. Makna Allah itu mutahayyiz, Allah memerlukan ruang kosong agar zatnya Allah itu ada. Karena kalau tidak ada ruang kosong di situ, Allah tidak akan bisa untuk ada di situ. Seperti ini untuk ada di sini, ini untuk ada di sini. Di sini karena ada ruang kosong. Sekiranya kalau ini ada di sini, dia tidak akan bisa ada karena di sini. Bagaimana ini untuk ada bisa di sini? Tidak bisa. Ini harus dialihkan dulu, baru ini bisa berada di sini. Itu namanya hayyiz. Yakni hayyiz adalah ruang kosong yang ditempati. Nah, itu namanya hayyiz. Ini memerlukan hayyiz, memerlukan ruang kosong yang ditempati. Tanpa adanya ruang kosong ini, maka benda ini tidak akan bisa ada di sini. Ayo.
wa tahayyuzuna huwal firagu al-mawhum alladhi wal faragu al-mawhum alladhi yashghuluhu jismu wa tanfadu fihi ab'aduhu wa tanfudu fihi ab'aduhu. Yang namanya tahayyuz di sini itu adalah ruang kosong, kekosongan yang mauhum. Ruang kosong itu bukan sesuatu yang wujudi, tidak. Itu hanya ada di otak kita saja. Dengan mana yang namanya tahayyuz di sini adalah ruang kosong yang mauhum, yang ada pada waham kita saja, yang akan dipakai oleh jisim. Makna dipakai oleh jisim itu semua dimensi jisim itu panjang, lebar, dan dalamnya itu ada di ruang kosong itu semua. Jadi ketika ini berada di sini, ada ruang kosong di sini, yang mana panjang, lebar, dan dalamnya pen ini ada di dalam ruang kosong tersebut. Ayo, wa huwa nafsu ma'nal makan indal mutakallimin wa la yujad farqun bainahuma illa. Dan yang namanya hayyiz itu sama saja, itu yang dikatakan tempat menurut mutakallimin. Makan itu juga hayyiz, tidak ada perbedaan secara signifikan antara makan dan hayyiz menurut mutakallimin. Illa daripada satu aspek saja. Dikatakan kalau hayyiz itu biasanya untuk jauhar, makan itu untuk jisim, dengan makna makan itu untuk tempat, untuk sesuatu yang punya panjang atau lebar atau dalam. Hayyiz tidak mesti semacam itu, karena itu tempat untuk jisim, makan untuk jisim. Hayyiz biasanya untuk jauharul farad, yang mana jauharul farad itu sesuatu yang tidak punya lebar, panjang, dan dalam. Dia hanya satu titik saja, tidak punya lebar, panjang, atau dalam. Berbeda kalau dia itu jisim, yang mana jisim itu penggabungan antara dua jauhar farad. Nanti dia mempunyai lebar atau dalam atau panjang. Ayo. Illa bin naduri ilal jauhari al-fard wa huwa al-juz'u alladhi la yatajazza 'ala al-qaul bi isbatihi. Ya, ini kecuali kalau kita tengok kepada jauhar farad, yang mana jauhar farad itu adalah bagian yang tidak bisa untuk sesuatu yang tidak bisa, bagian atau parts daripada sesuatu yang tidak bisa untuk dibagi lagi. Contohnya ini, Anda potong jadi dua, Anda potong lagi, Anda potong lagi, Anda potong lagi, nanti akan sampai bagian yang tidak bisa Anda potong. Itu adalah jauharul farad. Menurut pendapat alal qaul bi itsbati jauharul farad, maka indal mutakallimin khilaf ya. Coba jumhur mutakallimin mengatakan jauharul farad itu ada. Cuma jauharul farad itu bukan daripada usul ahli sunnah, bukan. Dengan makna kalau ada khilaf di situ dan Anda mengklaim diri Anda ahli sunnah, kita bisa terima, nggak ada masalah. Terus kenapa kok ahli sunnah itu mengatakan teori jauhar farad? Ya, untuk menandingi teori yang dibuat oleh falasifah, yaitu teori huyula wa surah. Nah, teori huyula wa surah ini mempunyai banyak sekali lawazim batilah. Untuk menandingi teori ini yang tidak sesuai dengan usul ahli sunnah, akhirnya ahli sunnah membuat teori baru, namanya teori jauharul farad ini, yang mana teori jauharul farad ini tidak bertentangan dengan usulu ahli sunnah wal jamaah, tapi banyak sekali dalil-dalil tidak terpulang kepada subut jauharul farad. Karena itu masalah ini fihi khilaf, tidak ada masalah. Anda mau mengingkari tidak ada masalah. Karena itu saya mengatakan alal qaul bi itsbatihi, menurut pendapat yang membuktikan subutnya jauharul farad. Aywa, fayuqalu huwa fi hayyizin wa la yuqalu huwa fi makanin li'annahu laisa lahu ab'ad. Aywa, maka dikatakan jauharul farad itu di dalam hayyiz, bukan di tempat, karena jauharul farad tidak mempunyai dimensi. Aywa, fal hayyizu bina'an 'ala dzalika 'ammu minal makan. Aywa, maka hayyiz itu menurut pendapat ini lebih umum daripada makan, karena hayyiz itu bisa untuk yang mempunyai dimensi dan tidak mempunyai dimensi. Tapi makan hanya untuk sesuatu yang mempunyai dimensi saja. Wa nahnu la yahummuna al-iltifatu ila hadha tafriq fil makna li'annahu la madkhaliyata lahu huna, ya. Dan kami di dalam masalah ini tidak ada masalah di dalam tafriq dalam makna ini, karena di dalam bab ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya tidak perbedaan yakni hayyiz lebih umum daripada makan. Tidak ada faedah di dalam bab Allah mempunyai hayyiz. Tidak ada kabiru faedah di situ. Karena itu saya Said tidak terlampau mempermasalahkan masalah ini, perbedaan ini. Faidan Allahu fi hayyizin bimana anna lahu hayyizan bila syakka wala raib. Bila syakkin wala raib.
Maka Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hayyiz, dengan makna Allah itu punya hayyiz, Allah itu punya size, Allah itu memerlukan ruang kosong untuk zatnya itu ada tanpa adanya keraguan. Wa hayyizuhu huwa qadruhu wa hajmuhu. Dan size-nya Allah, ya kadarnya Allah itu, dan ukurannya Allah, ada huwa hayiznya Allah. Seperti seperti ilmunya Allah itu sifatnya Allah, maka hayiznya Allah itu adalah kadar besar zatnya Allah. Dan hayiz dengan makna ini wajib itsbat bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti wajib itsbat ilm dan qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hayiz itu lebih utama di dalam luzum. Luzumnya hayiz kepada zat lebih utama, lebih kuat daripada luzumnya sifat kepada zat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah mazhab Ibnu Taimiyah. Jangan dikatakan, oh Habib ini meyakini mazhabnya Ibn Taimiyah. Tidak, saya hanya menjelaskan mazhabnya Ibn Taimiyah saja. Balil hayiz ablagu fil luzumi walidzati ablagu fil luzumi lidzati min hadhihi sifat. Wa'lam annal makana yutlaqu fil lughah aidun 'alal mahal alladhi yastakirru fawqahu al-jism. Dikatakan juga yang namanya makan di dalam aspek bahasa itu juga digunakan di dalam bahasa itu untuk tempat yang jisim itu yastakirru fawqahu. Macam di sini, saya kan jisim. Ini tempat saya. Maknanya tempat ini digunakan di dalam bahasa untuk sebuah makna, sebuah benda yang benda yang lain itu jisim bisa stabil di atasnya. Saya di atas tempat ini tempat saya. Dengan makna saya stabil di atasnya, itu namanya tempat. Wa ala hadha fayajibu al-qawlu bi anna Allah lahu makan bal huwa a'la makan li anna Allah mustaqirrun 'ala al-'arsy alladhi huwa fawqa as-samawati kulliha. Menurut definisi ini, maka wajib kita itu mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai tempat. Bahkan tempat Allah itu tempat yang paling tinggi, karena tempatnya Allah itu di atas arsy. Dan arsy itu di atasnya langit, di atasnya langit ketujuh ada arsy. Di atasnya arsy ada Allah. Lah, maknanya kan tempatnya Allah yang paling tinggi, karena di atas arsy itulah Allah Subhanahu wa taala itu stable. Famakanullah bihadzal ma'na huwa arsy. Kama sayati al-kalam alaihi fi mas'alatil istiwa. Maka tempatnya Allah dengan makna ini adalah arsy, seperti nanti akan ada kalam alaihi di dalam masalah ini di dalam istiwa. Wal makanu aidon yutlaqu 'ala as-sathi al-batin min al-hawi al-mumas lis-sathi adh-dhahir min al-mahwi. Ini adalah definisi makan menurut Aristo, bahwasanya yang namanya tempat itu adalah as-sathul batin minal hawi. Ini satu, ini kan sathul, ini yang dohirnya, ini batinnya, dalamnya itu. Ini dibilang sathul batin minal hawi. Ini hawi yang mencakup, bukan dohirnya sini, bukan sininya, tapi dalamnya. Mungkin ini good lah, ini oke nih, le minerali. Lah ini kan dohirnya, di dalamnya ini, surface yang dalam. Sathul batin minal hawi yang mumas bisathil dohir minal mahwi. Lah ini kalau seumpamanya saya masukkan ke sini, dalamnya sini akan bersentuhan dengan luarnya sini. Ini namanya hawi, ini namanya mahwi. Maka tempat menurut Aristo adalah surface dalam daripada sesuatu yang mencakup, sesuatu yang menampung, yang bersentuhan dengan surface luar daripada sesuatu yang ditampung. Hadza huwa makan. Dan menurut definisi Aristo ini, yang namanya tempat ini perkara yang wujudi. Perkara yang wujudi karena ada hawi dan mahwi. Sebagian orang nanti kan maknanya tempat ini sesuatu yang wujudi. Dia perlu tempat, dia perlu tempat, dia perlu tempat. Maknanya akan ada tempat la nihayata lahu. Oh tidak. Nanti tempat itu akan berakhir di sesuatu yang namanya al-falakul atlas. Falakul atlas ini adalah makanul amkinah. Jadi semua tempat akan di yahwihi al-falakul atlas ini menurut Aristo. Ini adalah pendapatnya Aristo. Pendapatnya mutakalimin tadi itu al-farahul mauhum alladhi yashghuluhu al-jism wa yanfudhu fihi abaduhu. Ini adalah definisi hayyiz menurut mutakalimin.
Wa hadha mustalahu ba'dil falasifah. Ini adalah mustalah sebagian falasifah, dan ini adalah mustalahnya siapa? Aristo. Dan tidak diperbolehkan kita itu mengatakan Allah itu di tempat dengan makna ini, asadul hawi, asadul batin wal hawi, tidak boleh. Allah di tempat tapi bukan tempat dengan makna ini. Ibnu Taimiyah Allah di tempat dengan makna hayyiz atau dengan tempat dengan makna tempat yang Allah itu stabil di atasnya, itu tidak ada masalah. Tapi tempat dengan makna asadul batin lil hawi tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencakup apapun daripada makhluknya. Lah kalau la yahwihi syai'un min makhluqati, maknanya tidak ada satu makhluk pun yang bisa untuk menjadi tempat dan menampung Allah. Lah kalau seumpamanya wa naudzubillah, ya ini tempat Allah masuk di dalamnya. Apa ada semacam itu? Apa ada makhluk yang bisa menampung Allah? Yang sekiranya zahir zatnya Allah bersentuhan dengan batin zatnya makhluk itu, apa ada semacam itu? Tidak ada. Tapi tempat dengan makna Allah stabil di atasnya ada, wahwal arsy. Tapi arsy tidak meliputi Allah. Aywa. Bal yahwihi bidzatihil makhluqat kulluha wa yuhitu biha kulluha min sa'il jihad. Bahkan sebaliknya, Allah yang meliputi makhluknya daripada semua arah kama sayati. Tapi tidak ada satupun makhluknya Allah yang bisa untuk meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tempatnya makhlukat dengan makna ini, bukan makhlukat tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aywa. Walaisatil makhlukat makanan lahu bihadzal ma'na. Al-faslul khamis. Sila. Al-faslul khamis, Allahu fi jihadin 'inda Ibnu Taimiyah. Aywa. Fasal yang kelima bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di arah menurut Ibnu Taimiyah. Aywa. Aslu makna al-jihad. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya arah. Aslu makna al-jihad, asal makna arah itu adalah aslu makna al-jihad wal makan wal mawdi' alladhi yatawajjahu ilaihi al-wahid fi harakatihi. Makna arah itu adalah tempat yang seseorang itu akan menuju kepadanya ketika dia itu bergerak. Ketika Anda bergerak kan ada arahnya kan. Anda nak pulang ke arah mana? Maknanya adalah tempat yang Anda tuju. Ayo. Faidan likay yakuna lil wahidi jihah aw yakuna huwa fi jihah yajibu ay yakuna huwa fi mahallin wa hayyizin wa makanin. Dibilang maka selama yang namanya jihah itu adalah tempat yang dituju oleh seseorang ketika dia itu bergerak, maka untuk mempunyai arah Anda mesti mempunyai tempat. Betul apa tidak? Karena arah kan tempat yang Anda tuju ketika Anda bergerak. Ketika Anda itu punya arah, untuk syarat Anda punya arah, maknanya Anda itu mesti punya tempat. Aywa, mesti punya tempat. Wa yajibu an yakuna mahdudan, dan harus Anda itu terbatas agar Anda itu bisa bergerak. Anda mempunyai batasan tubuh Anda karena tempat itu terbatas dan Anda pun juga terbatas, dan harus tubuh Anda lebih kecil daripada tempat. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa bergerak. Macam ini kan, tubuh Anda lebih besar daripada, tempat ini lebih besar daripada tubuh Anda. Karena itu Anda bisa bergerak ke sana, ke sini. Anda nak kemana? Saya nak duduk situ. Maknanya badan Anda terbatas size-nya, dan Anda mempunyai tempat. Tanpa itu Anda tidak akan punya tempat, dan tanpa itu Anda tidak akan bisa bergerak. Dan tanpa Anda punya tempat dan tidak bisa bergerak, Anda tidak akan punya arah. Maka untuk mempunyai arah, Anda mesti mempunyai dua perkara, tempat dan tubuh Anda harus terbatas. Aywa. Fabinaan ala hadzal ma'na yakunu Allahu fi jihah bila raib. Maka terpulang atas ini kita mengetahui bahwasanya Allah itu ada di dalam arah tanpa ada keraguan. Wala yuradu min kaunihi fi jihah annahu fi jihatin hiya ghairihi. Aywa, bukan maknanya Allah itu di satu arah. Arah itu selain Allah, ada sesuatu yang namanya arah selain Allah. Tidak. Bukan semacam itu. Tapi arah itu ya Allah itu sendiri. Aywa. Bal ta'ala jihatu nafsi. Maknanya Allah itu jihatu nafsi. Allah itu adalah arah zatnya sendiri. Maka tidak ada sesuatu yang lain selain Allah yang Allah itu menuju kepadanya
atau Allah itu menuju daripadanya atau kepadanya, atau manusia menuju kepadanya, tidak ada. Kan kalau arah kan ada kan. Contohnya Anda nak ke Malang, arah Surabaya. Ada. Arah Surabaya itu bukan Anda. Lah arahnya Allah itu apakah sesuatu yang Allah tuju? Seperti Anda menuju ke arah? Tidak. Ya arahnya Allah, ya zat Allah itu sendiri. Bukan Allah menuju kepada sesuatu, tidak. Dan manusia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Aywa. Fallahu ta'ala jihatu nafsi yatawajjahu minha ilaiha. Maka Allah Subhanahu wa taala itu arah untuk zatnya sendiri. Bagaimana itu? Wal kaifu majhul. Allah akan menuju kepadanya dan daripadanya. Macam mana itu? Wal kaifu majhul. Wahabi. Wahabi. Ayo. Wa yatawajjahu ilaihi an-nasu min amakinihim wa jihatihim ila makanihi wa jihatihi. Ayo, dan manusia akan menuju kepada arah Allah. Apa arah Allah? Apakah makna arah Allah itu apa yang Allah tuju? Tidak, kepada Allah. Manusia akan menuju ke arah di mana Allah ada. Hadza huwa maknanya. Ayo. Daripada arahnya di mana manusia ada, Allah akan menuju ke arah Allah. Apa ke arah Allah? Ya di mana Allah itu ada. Ayo. Wallahu ta'ala mundul azal fi jihatil ulum. Ayo. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sejak zaman azali itu di arah atas. Kenapa? Karena Allah itu akan terus bersamanya sebagian makhluknya minimal arsy yang Allah itu stabil di atasnya. Ini terbina atas madhab tasalsul nau'i lil alam. Ayo. Fawasafallahu bil jihah. Fawasfullah. Mubtada itu bukan fi'il madhi. Fawasfullahi bil jihah tabi'un li kaunihi ta'ala khaliqan bil fi'li mundul azal. Ayo, maka Allah itu bisa diarah. Itu terbina atas tasalsul nau'i. Karena Allah selalu menciptakan arsy di bawahnya. Karena itu Allah bisa untuk berada di atas arsy sejak azal. Dan ini lazim, maksudnya Allah itu di arah atas, itu terbina atas alam semesta itu qadimun nau'. Maka Allah akan terus ada bersama makhluknya agar Allah itu bisa di arah tertentu, yaitu di arah atas. Ayo. Wa bima anna Allah ta'ala mahdudun min jami'il jihad ay min jami'i jihatihi sittah mahdudun wa lahu nihayat. Begitu pula Allah itu berada Allah itu berada di atas, mempunyai arah. Itu terbina atas Allah itu terbatas zatnya. Tidak bisa la nihayatalahu. Karena yang namanya arah itu terbina atas ada arah yang ada sesuatu tempat yang dituju dan terbatasnya zatnya. Maknanya ketika Allah itu di atas, zatnya terbatas. Tanpa keterbatasan zat Allah mempunyai size tertentu. Allah tidak akan bisa berada di salah satu arah. Ayo. Fala syakka ay yakuna lahu dakhilun wa kharijun wa dakhiluhu la yujad faragun mutlaqan li'annahu sumadun ay la jawfa lahu. Maka tidak ada keraguan bahwasanya Allah itu punya dalam dan luar. Dan dalamnya Allah tidak ada celah lagi. Karena Allah itu somad. Somad indah ahli sunnah itu yang dituju. Allahu qul huwallahu ahad, Allahus somad. Somad itu alladzi yusmad indal hawaij. Yusmadu indal hawaij ini maknanya yang dituju ketika ada hajat. Ya, ini Anda kalau ada apa-apa menuju ke Allah kan. Ada masalah, ya Allah, hadza huwa somad. Ketika ada di pesawatnya bergetar, ya Allah, ya ini ketika ada masalah apapun Anda menuju kepada Allah, hadza huwa somad. Cuma menurut Ibn Taimiyah, Allahus somad itu maknanya Allah itu di dalamnya Allah tidak ada rongga sama sekali. Allah itu dalamnya solid, tidak ada rongga sama sekali. La jaufalahu. Kama sayati bayanuhu fi tafsiri qaulihi ta'ala Allahus somad. Falamma arada ay yakhluqallahu al-makhluqati mundul azal wal makhluqat kulliha ajsam wal makhluqat kulluha ajsamun
wal makhluqat kulluha ajsamun wal ajsamu la budda an takuna fi mahallin wa makanin wa hayyizin. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu ingin menciptakan makhlukat sejak azal binaan ala tasalsulin nau'i. Dan yang namanya makhlukat itu semuanya adalah ajsam, dan ajsam itu perlu tempat dan hayyiz. Nah, tempatnya makhlukat ini di mana? Kemungkinannya hanya dua, di dalam Allah atau di luar Allah. Tidak mungkin di dalam Allah, karena dalamnya Allah itu solid, tidak ada celah sama sekali. Karena itu Allah itu somad, solid, tidak ada celah sama sekali. Selama tidak ada celah, tidak mungkin makhluk ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk itu ada di luar Allah. Ayo. Fa fi dzalikal hal al-muqaddar fal ahyazu wal amkinatu al-wahidatu al-mawjudah hiya Allah nafsu al-khala'u al-adami al-muhitu bihi au fil khala'il adami al-muhiti bihi. Maka ahyaz atau tempat pada zaman azali pada saat itu cuma ada dua kemungkinan saja, di dalam Allah atau kekosongan yang meliputi Allah. Jadi ini contohnya, ini Allah, wa na'udzubillah ya. Wa na'udzubillah ya, ini kekosongan Allah, ada Allah, zat Allah, kekosongan yang meliputi zat Allah itu. Karena Allah itu mempunyai size. Allah mempunyai size tertentu, dan Allah itu berada di satu size. Maknanya dia tidak zatnya itu tidak tersebar la nihayatalahu. Dia ada pada ukuran tertentu. Selama dia ada pada ukuran tertentu, maknanya di sekelilingnya hanya ada kekosongan. Itulah makna kharij dzatillah, bukan di dalam zatnya Allah. Kan tidak mungkin makhlukat di dalam zatnya Allah. Maknanya dia di kekosongan, empty yang ada di luar Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Fasara hunaka ihtimalan li khalqil alam. Maka ada dua kemungkinan tempat untuk penciptaan alam semesta. Imma ayakhluqallahu fi nafsihi wa dakhilu dzatihi. Imma an Allah itu menciptakan di dalam dirinya atau di dalam zatnya, dan imma Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan di luar zatnya. Akan tetapi mustahil Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk di dalam zatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu somad, solid, tidak ada jauf, tidak ada rongga sama sekali. Ayo. Falihada yastahilu ay yakhluqahum dakhilah. Idan wajib ay yakhluqahum fi mahallin huwa khariju dzatihi. Maka mustahil, selama Allah itu solid, mustahil Allah itu menciptakan makhluk di dalam zatnya. Maka kemungkinan tinggal satu, Allah menciptakan di luar zatnya. Ya salam, hadza huwa mantik ya akhi. Mantikul tajsimi, mantikul mujassimah. Ayo. Wal muhalat allati hiya kharij. Wal mahallat, mahallat. Dan tempat. Wal mahallat allati hiya khariju dzatillah la budda ay yakuna bainaha wa baina makanillahi wa hayyizi nisbatun wajhiyah. Ayo, dan tempat. Yang mana tempat itu di luar zatnya Allah. Mesti ada nisbah antara tempat ini dan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ai imma antakuna, yakni tempat yang di luar zatnya Allah akan menjadi tempat penciptaan alam semesta ini, mesti kena ada nisbah antara Allah dan tempat ini. Apakah Allah itu mau menciptakan alam semesta samping kanan, kirinya, samping kanannya, samping kirinya, dan samping ini Allah, samping kanannya kosong, kirinya kosong, atasnya kosong, bawahnya kosong, depannya kosong, belakangnya kosong. Lah, tempat yang dipilih oleh Allah untuk menciptakan alam semesta ini mana? Mesti ada nisbahnya. Ima Allah menciptakan sebelah kanannya, sebelah kirinya, atas, bawah, depan, atau belakang. Ayo. Ay imma an takuna fawqahu aw tahtahu aw yaminahu aw yasarahu aw amamahu aw khalfahu li'anna Allah kama marra mahdudun min jami'i hadhihi al-ziyat. Karena sudah dibuktikan di bab-bab yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala itu terbatas di semua, daripada semua arah. Ayo, dan semua kemungkinan ini, ayo. Wa kullu hadhihi al-ihtimalat tatadammanu amakina wa ahyazan salihah li ijadil makhluqat fiha. Ayo, yakni semua kemungkinan ini mempunyai apa? Semua kemungkinan ini mungkinah. Semua kemungkinan ini adalah kemungkinan yang soleh, kemungkinan yang bisa untuk dijadikan tempat Allah menciptakan makhluknya. Yakni Allah mau menciptakan makhluknya sebelah kanannya. Bisa apa tidak? Wong Allah mahdudun min jihatil yamin, terbatas daripada arah kanan, tidak sampai
la nihayata lahu. Maknanya sebelah kanan Allah itu masih ada ruang kosong lagi. Bisa apa tidak? Bisa. Kalau Allah di sebelah kanannya itu ada ruang kosong, sebelah kirinya pun juga sama, atas sama, bawah sama, depan ataupun belakang. Ayo. Fayajuzu aqlan inda Ibn Taimiyah ay yakhluqallahu al-makhluqat fawqah aw yaminah wa yasarah wa amamah wa khalfah wa kadzalika tahtah. Maka menurut Ibn Taimiyah, boleh aklan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhlukat itu di atasnya, di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, di depannya atau di belakangnya, begitu pula di bawahnya. Karena tidak ada perbedaan antara arah dengan arah yang lain di dalam makhlukat. Kalau Allah ingin, yakni antara arah kiri, kanan, depan, belakang, binisbah lil makhlukat, apa ada bedanya? Tidak ada bedanya. Karena itu kalau Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan, Allah akan menciptakan itu, yakni Allah akan menciptakan makhlukat di arah manapun, di sebelah manapun yang Allah inginkan. Ayo. Walau sya'allahu li fi'li dzalik ay la fa'ala dzalik. Walau sya'allahu la fa'ala dzalik. Hakadha tuqra ya. Sila. Walau sya'allahu la fa'ala dzalik ay la khalaqal makhluqat fi ayyi mahallin min hadhil mawadi'. Walakin li'anna Allah arada faqad khalaqal makhluqat tahta. Iya, karena kan ada 6 kemungkinan. Kalau Allah menginginkan, Allah akan menginginkan dimanapun. Allah menginginkan kanan sih tidak ada masalah, atas tak ada masalah, depan tak ada masalah. Tapi daripada 6 kemungkinan ini, satu arah dipilih oleh Allah. Apa itu? Allah menciptakan makhlukat di bawahnya. Hadza huwa, di bawahnya. Aywa. Fayajibu an yakuna Allahu fawqal makhluqat waqi'an. Amma aqlan fala yastahilu syai'in min tilkal taqdirat. Secara wuku' hanya terjadi makhluk itu diciptakan oleh Allah waqi'an di bawahnya Allah. Secara imkan boleh dimanapun yang Allah inginkan. Ayo. Fawujubi kaunillahi fawqal makhluqat raji'un li iradatillah. Maka Allah di atas makhlukat itu terpulang kepada keinginan keinginan Allah. Bukan karena atas itu sifat yang kemuliaan bagi Allah, tapi karena Allah mengingin, bukan kan sifat yang sabit bagi Allah, tidak, tapi raji'un ila iradatihi. Idan falhasil anna Allah khalaqal makhluqat tahta fasara huwa fawqaha. Maka hasil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhlukat di bawahnya. Maka Allah berada di atasnya, jelas toh kalau makhlukat di bawahnya, Allah berada di atas makhlukat. Walam yazalillah, ayo, karena Allah akan tetap berada di atas makhluknya, karena Allah senantiasa menciptakan makhluknya di bawahnya ala binaan ala tasalsulin nau'i. Dan Allah akan tetap mustawiyan, akan tetap stable, akan tetap duduk tinggi atas arasnya, dan akan tetap di atas para makhluknya. Ayo. Wallahu fawqa makhluqati min jami'i jihatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala itu di atas makhluknya daripada semua arah-arah makhluknya. Ayo. Li'anna al-alam wal ard syakluhuma kurawi. Karena alam semesta dan bumi itu bentuknya apa? Kurawi. Apa itu kurawi? Bola, bulat. Kurah seperti bola. Kan bola semacam ini kan. Ini. Seumpamanya ini alam semesta. Dia kan terus berputar kan, terus berputar. Kalau Allah di sini, kalau Allah itu di atas sini, kan ada yang di sini kan. Apakah ketika Allah itu berada di atas apa ada bulatkah di sini? Nah, sama saja lah. Ketika Allah berada di atas sini, kan maknanya Allah tidak berada di atas sebelah sini kan? Makhluk yang sebelah sini, apakah di atasnya? Tidak. Apakah ketika Allah berada di sini, yang di sini di atasnya, maksudnya di atasnya Allah? Kan orang kan ketika di sini, kakinya, kepalanya mengarah ke sana kan? Maknanya yang di sini itu bukan atasnya sini itu di sini. Atasnya sebelah sini di sini. Atasnya sebelah sini berada di kan semacam itu toh. Karena bulat semacam ini. Sini manusia kan begini kan, kepalanya di sini, ini di sini. Atasnya yang di sini ya di sini. Atasnya yang di sini ya di sini. Atasnya yang di sini ya di sini. Nah, terus bagaimana kalau Allah itu di atas yang sebelah atas sini, yang sini sama yang sini macam mana? So bagaimana aqliyatul mujassimah yushkilu hadal yahullu hadhil iskala. Aywa.
Walika yakuna Allahu fawqa makhluqatihi yajibu an yakuna muhitan bihim min jami'il jihad 'ala al-itlaq. Aywa, ketika Allah itu harus di atasnya, mesti di atasnya para makhlukot. Allah itu mesti di atas semua makhluknya. Yang di sini Allah juga mesti di atasnya. Yang di sini juga mesti di atasnya. Yang di sini juga mesti di atasnya. Bagaimana cara Allah untuk menjadi atas daripada semua arah? Allah meliputinya. Zatnya Allah meliputi alam semesta. Wa hadza huwa makna wallahu muhaitum bihim. Ihatohnya ihatoh dzatiyah. Kita ahli sunnah bukan ihatoh dzatiyah, tapi ihatoh ilmiah. Karena itu kalau ada ahli sunnah mengatakan bentuknya Allah itu bulat, tidak salah. Yakni ilzaman untuk mujasimah. Yakni mujasimah menurut antum, kalau memang mazhab antum semacam ini, ya maknanya bentuknya Allah itu bulat. Oh tidak bisa Anda mengingkarinya. Karena ini adalah lazim daripada pendapat Anda. Menurut pendapat Anda, yalzam daripada pendapat Anda, maknanya bentuk Allah itu bulat. Aywa. Wa hadha huwal maqsudu bi qoulihi ta'ala wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Inilah maksud daripada ayat wallahu min waraihim muhit. Tafsir menurut mazhab mujasimah. Nanti dibilang lagi ini tafsirnya Habib Ali Bagir, la haula wala quwata illa billah. Fahuwa muhitun bidzatihi bi makhluqatihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi makhlukatnya dengan zatnya, bukan dengan ilmunya. Ya sudah, maknanya Allah meliputi semua ini alam semesta, Allah meliputinya. Ketika Allah meliputinya, bagi sini ya Allah di atasnya. Sini Allah juga di atasnya, sini Allah juga di atasnya, di sini Allah juga di atasnya. Ihatotan min jami'il jihad, ihatoh daripada semua arah. Aywa. Id law kana fawqahu min janibin duna akhar lakana fawqa ba'di makhluqatihi wa tahta al-makhluqat al-mawjudah 'ala al-ard min al-jiha al-ukhra. Aywa, karena kalau seumpamanya Allah itu hanya di sini, maknanya kan Allah hanya atas untuk arah sini saja. Bagi arah sini kan di bawahnya toh Allah kan di bawahnya, karena yang di arah sini kepalanya menghadap sana, kakinya berada di sini. Yakni sekarang kan boleh kan berputar terus semacam ini. Sekarang kita berada di atas, atasnya kita ya di sana. Kalau kita berada di bawah, atasnya kita kan yang berada di bawah kan. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas saja, bagi yang sedang di bawah, bagi yang sedang di sini, Allah berada di bawahnya. Loh, kan maknanya Allah tahtal makhlukot kan. Tahtal makhlukot tidak sopan. Allah mesti di atas makhlukot. Lah bagaimana Allah di atas makhlukot? Ya sudah, Allah meliputi semuanya. Ayo, faham Ustaz? Boleh faham? Ayo. Walakin huwa ta'ala muhitun bidzati bihim, fa huwa fawqahum fawqiyatan hakikiyatan min jami'il jihad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu meliputi dengan zat, dengan atas semua makhluknya. Maka Allah itu di atas para makhluknya fawqiyah hakikiyah jihawiyah. Ayo. Wa yajuzu ayyuqala annahu tahtahum tahtiyatan takdiriyatan la hakikiyatan. Dan boleh Anda mengatakan Allah itu di bawahnya, tapi tahtiyah yang takdiriyah, bukan tahtiyah yang hakikiyah. Aywa. Hadza huwa mafhum qaulillah fi jihatil ulwi inda. Inilah yang maknanya Allah Subhanahu wa taala di arah atas menurut Ibn Taimiyah. Dan apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah ini diklaim oleh Ibn Taimiyah, mafhum yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah ini diklaim oleh Ibn Taimiyah thabit bil kitabi wa sunnah wa alaihi ijma'us salaf wal muslimin, dan tidak berbeda pendapat dalam masalah ini kecuali apa? Mubtadi'ah menurut Ibn Taimiyah. Natawaqaf bil hadzal qadar insyaallah. Al-babut tsalis kita teruskan di kelas yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.